Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Hai, jumpa lagi dalam acara YFC. Kali ini kita akan bersama menyimak tulisan dari Pendeta Hendrikus Agus Raharjo dalam buku Renungan Youth for Christ dengan judul Hidup dalam Kekudusan berdasarkan 1 Tesalonika 4 ayat 1-8 bersama saya Yunis Abigail Sitanggang. Sebelumnya, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur untuk setiap berkat yang boleh Tuhan berikan pada kami. Dan saat ini juga waktu yang tersedia merupakan kebaikan Tuhan yang dapat kami rasakan. Kami mau sejenak merenungkan firman Tuhan. Tuhan kiranya buka hati dan pikiran kami sehingga kami dapat benar-benar fokus mendengar setiap pemberitaan firman Tuhan, dan firman Tuhan dapat benar-benar tertanam dalam hati dan pikiran kami sehingga kami dapat terus menjalani kehidupan ini sebagai kehidupan yang sesuai dengan apa yang menjadi kesenangan hati Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Yang akan menjadi pusat permenungan kita adalah 1 Tesalonika 4 ayat 7. Saya akan bacakan bagi kita semua. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Polisi menggerebek sebuah pesta bertajuk Family Gathering di kawasan Megamendung, Puncak Bogor, Jawa Barat. Polisi membongkar kegiatan itu sebagai kedok tempat berkumpulnya puluhan orang yang terlibat dalam hubungan terlarang sesama jenis atau gay. Polisi menjerat penyelenggara dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi dan atau Pasal 296 KUHP terkait tindak pidana perbuatan cabul. Itulah potongan berita yang diakses dari pusiktas.polri.go.id. Peristiwa yang terjadi pada 22 Januari 2025 ini memperlihatkan tantangan dalam menjalani kekudusan hidup. Teks Alkitab kita pada hari ini juga menunjukkan bagaimana Paulus meminta dan menasihati jemaat di Tesalonika untuk hidup berkenan kepada Allah. Salah satu bentuk hidup yang berkenan kepada Allah adalah menjauhi percabulan. Melalui pesan ini kita melihat adanya tantangan yang dialami oleh umat untuk hidup dalam kekudusan. Oleh sebab itu, Paulus memperdalam pesannya dengan menekankan panggilan Allah untuk menjauhi kecemaran dan hidup dalam kekudusan. Youth, pesan Paulus juga berlaku bagi kita saat ini. Kita dipanggil untuk hidup berkenan kepada Allah dengan menjaga diri dalam kekudusan. Dalam berbagai godaan untuk hidup dalam kecemaran, beranilah menjauhkan diri dari pornografi yang dapat kita temukan melalui dunia digital. Bersikaplah kritis terhadap konten yang mengarah pada pornografi. Milikilah komunitas yang mendukung untuk hidup kudus, dan mintalah penyertaan Tuhan agar kita setia hidup di dalam kekudusan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengar bersama, yang telah mengingatkan kami untuk menjalani hidup yang kudus, jauh dari hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang menjaga kami, melindungi kami dari segala yang jahat, dari segala hal-hal yang tercemar. Tuhan kiranya jauhkan kami, dan kiranya kami dapat terus memiliki hati yang teguh dan juga keberanian untuk menolak setiap ajakan yang membawa kami ke dalam kubangan dosa.
Tuhan Yesus, kiranya hidup kami dapat terus menjadi hidup yang kudus sesuai dengan apa yang Tuhan ingini. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada teman yang lain. Tuhan Yesus memberkati.